Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adi Wahyudi, NPM 2004026, ingin mempresentasikan sejarah penghimpunan hadis dari kelompok 2, yaitu Agustina Aprianti, Muhammad Syahrul Firmansyah, Suandika Chandra, dan saya sendiri Tri Adi Wahyudi. Baik, untuk yang saya bawakan yaitu sejarah penghimpunan hadis. Sejarah dan periodisasi penghimpunan hadis mengalami masa yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dialami oleh Al-Quran, yang hanya memerlukan waktu relatif lebih pendek, yaitu sekitar 15 tahun saja. Penghimpunan dan pengkodifikasian hadis memerlukan waktu sekitar 3 abad. Yang dimaksud dengan periodisasi penghimpunan hadis di sini adalah fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan dewasa ini. Para ulama dan al-hadis secara bervariasi membagi periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebut berdasarkan perbedaan pengkelompokan data sejarah yang mereka miliki serta tujuan yang hendak mereka capai. Muhammad Mustafa Azami yang secara garis besar hanya berkonsentrasi pada pengumpulan dan penulisan hadis pada abad pertama dan kedua Hijrah, yang dinamainya dengan pre-classical hadith literatur atau masa sebelum puncak kematangan pengkodifikasian hadis, membagi periodisasi penghimpunan hadis menjadi 4 fase. 1. Fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para sahabat. Pada fase ini tercatat sebanyak 50 orang sahabat yang menuliskan hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Di antara sahabat yang menuliskan hadis Rasulullah SAW tersebut adalah Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibnu Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Tajmar bin Al-Khattab, dan lain-lain. Fase kedua, pengumpulan dan penulisan hadis oleh para tabi'in di abad pertama Hijrah. Azami mencatat sejumlah 49 tabi'in pada fase ini yang mencatat dan menuliskan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya mereka adalah Abran bin Utsman, Abdullah Ar-Rahman, Ibnu Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Tajrawah bin Al-Zubair, dan lain-lain. Fase ketiga yaitu pengumpulan dan penulisan hadis pada akhir abad pertama Hijrah dan awal abad kedua Hijrah. Pada fase ini tercatat sejumlah 87 orang tabi'in dan tabi'in yang mempunyai koleksi dan tulisan tentang hadis Nabi SAW, seperti Abd Al-Aziz bin Sa'id ibnu Sa'ad bin Ubadah, Ali ibn Abdullah bin Abbas, Amr bin Dinar al-Makki, Hisham bin Urwah, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, dan lain-lain. Fase keempat, pengumpulan dan penulisan hadis pada abad kedua Hijrah. Pada kedua Hijriah, pada fase ini terdapat sejumlah 251 orang ulama yang menghimpun dan menuliskan hadis. Di antara yang menuliskan hadis tersebut adalah Abban bin Abu Ayyash, Abdullah bin Lahiyah, Abdul Ar-Rahman bin Amr al-Auza'i, Malik bin As, Nu'man bin Sabit, Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Demikianlah 4 fase pengumpulan dan penulisan hadis versi Muhammad Mustafa Azami. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Azami di dalam bukunya yang berasal dari disertasi doktornya tersebut hanya berkonsentrasi pada sejarah penulisan hadis pada abad pertama dan kedua Hijriah. Hal tersebut adalah karena tesis utamanya dimaksudkan untuk merespon pendapat para orientalis seperti Joseph Scott yang mengklaim bahwa hadis baru ditulis menjelang, berbeda dengan Azami. Hasbi As-Sidqi cenderung mengikuti periodisasi perkembangan hadis sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar para ahli sejarah hadis yang membaginya menjadi 7 periode, yaitu periode pertama adalah masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, Ashar al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafat. Periode kedua adalah masa kehati-hatian
dan penyedikitan riwayat atau as'ar tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, yang dimulai dari awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar sampai kepada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Periode ketiga adalah masa penyebaran riwayat ke daerah-daerah atau asr intisyar al-riwayat ila al-amsar. Periode ini dimulai dari awal dinasti Umayyah sampai akhir abad pertama Hijriah. Periode keempat adalah masa penulisan dan pengkodifikasian hadis, yaitu al-kitabat wa al-tadwin. Masanya dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Periode kelima adalah masa pemurnian, pentashihan, dan penyempurnaan atau asr al-tajrid, tu'a al-tashih, tu'a al-tanqih. Periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Sampai abad ketiga Hijriah. Periode kelima adalah masa pemurnian, pentashihan, dan penyempurnaan atau as'at. Periode keenam adalah pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan atau asr al-tazhib, tu'a al-tartib, tu'a al-istidrak, tu'a al-jama'. Masanya dimulai dari abad keempat Hijriah sampai masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Periode ketujuh adalah masa penyerahan, penghimpunan, dan pentakhrijan dan pembahasan dari berbagai tambahan atau asr al-syarih, tu'a al-jam, tu'a al-takhrij, tu'a al-bat, an al-zawaid, yang masanya berawal dari tahun 656 Hijriah sampai masa sekarang atau Hasbi As-Sudki, Sejarah Perkembangan Hadis. Demikian uraian tentang hadis, tentang sejarah dan periodisasi pengumpulan hadis. Semoga bermanfaat. Amin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman materi selanjutnya. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pembagian ilmu hadis. Secara garis besar ilmu hadis terbagi dalam dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. 1. Ilmu hadis riwayah. A. Definisi ilmu hadis riwayah. Definisi ilmu hadis riwayah adalah sebagai berikut. Ilmu yang membahas tentang proses periwayatan suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. B. Pokok pembahasan ilmu hadis riwayah. Dari definisi di atas terlihat bahwa yang menjadi pokok pembahasan ilmu hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul dilihat dari segi periwayatannya. C. Tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah. Tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah adalah memelihara sunnah dan menjaganya dari kesalahan keriwayatan dan menginformasikan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. 2. Ilmu hadis dirayah. Mengenai definisi ilmu hadis dirayah, ada beberapa jenis yang dikemukakan oleh para ulama ahli hadis. Definisi tersebut adalah sebagai berikut. A. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu kumpulan kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan yang berfungsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadis, baik dilihat dari segi orang yang meriwayatkannya ataupun dari segi cara periwayatannya. B. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Ahkafani, yaitu ilmu yang dapat mengetahui hakikat suatu riwayat dan syarat-syaratnya, macam-macamnya, serta hukum-hukumnya. Dengan ilmu itu pula dapat diketahui keadaan para nabi dan syarat-syaratnya serta segala hal yang berhubungan dengannya. Yang dimaksud rawi adalah definisi di atas adalah orang yang meriwayatkannya hadis Nabi baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau yang lainnya. 2. Pokok pembahasan ilmu dirayah. Yang menjadi objek pembahasan ilmu hadis dirayah adalah pertama, sanad dilihat dari segi keadaan pribadi rawinya, muttasil atau munqatilnya, ali atau nazilnya, dan yang lainnya. Kedua, matan melihat dari segi sahih atau dalif yang berhubungan matan suatu hadis. 3. Kegunaan mempelajari ilmu hadis dirayah.
Dengan mempelajari ilmu hadis diraya, seseorang dapat membedakan antara hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Seseorang tidak akan bisa membedakan antara hadis yang diterima dan ditolak dengan mempelajari ilmu hadis riwayat tanpa disertai ilmu hadis diraya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau penyampai riwayat tersebut. Dengan demikian, mulailah lahir pembicaraan mengenai isnad dan nilainya dalam menerima dan menolak suatu riwayat. Setelah terjadi fitnah di dalam kehidupan umat Islam, para sahabat mulai meminta keterangan tentang orang-orang yang menyampaikan hadis atau kabar kepada mereka. Mereka menerima atau mengambil hadis dari orang-orang yang tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya mereka tidak mengambil hadis dari mereka para ahli bid'ah. B. Sejenis dan perkembangan ulmul hadis. Pada dasarnya, ulmul hadis telah lahir sejak dimulainya di periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika umat merasakan perlunya penghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap, para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Namun, mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Dasar dan landasan periwayatan hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita-berita yang datang dari orang-orang yang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu inna jama'asiku bibali faya yu'anna tusiyu fauma bahuha litafatusu baifas yanu anna tusiyu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datanglah kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong serta menganjurkan para sahabat dan yang lainnya yang mendengar atau menerima hadis-hadis beliau untuk menyampaikan dan meriwayatkan kepada mereka yang tidak mendengar atau mengetahuinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadorallahu imro'a sami'a minna saya khohu kama sami'ahu farubbamul muballigh amin sa'in." Semoga Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis, lantas dia menyampaikannya hadis tersebut sebagaimana dia dengar. Kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi di atas, maka para sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pembagian pokok pembahasan. 1. Sejarah singkat perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan dalam Islam. Tetapi perkembangan yang sangat nampak dari ilmu hadis adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu ketika para sahabat merasa paling penting untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi karena ditakutkan hilang. Ketika pengumpulan hadis berlangsung, para sahabat melakukan upaya agar hadis Nabi terjaga keotentikannya dengan cara menerapkan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan dalam penerimaan suatu hadis, sehingga dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tersebut dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hadis dan sahih dalam tindaknya hadis tersebut. Setelah generasi sahabat berlalu, langkah para sahabat dalam penerimaan hadis diikuti oleh para tabi'in. Seperti pada masa sahabat, pada masa tabi'in, kaidah penetapan diterima atau tidaknya suatu hadis belum terjerumus secara terinci.
masih global. Baru pada masa setelah atba al-tabi'in dibuat kaidah-kaidah secara rinci tentang metode yang berhubungan tentang diterimanya atau tidaknya riwayat seseorang, seperti dibuatnya kaidah jar wa ta'dil dan yang lainnya. Perkembangan ilmu hadis terus berjalan sejalan dengan terus bertambahnya peristiwa hadis. Setiap ada riwayat, maka di sanalah ulumul hadis berperan, menentukan diterima atau tidaknya, sehingga pada akhirnya ulumul hadis menjadi disiplin, ilmu yang mandiri dalam ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu wilayah pembahasan ilmu hadis. Para ulama al-hadis dan berbagai kitab ulumul hadis mencantumkan berbagai pembahasan seperti pembahasan hadis ke dalam hadis sahih, hasan, dan daif. Macam-macam pembagian hadis daif seperti hadis mursal, mu'alaq, mukhati, murharib, muharam, musahab, dan yang lainnya. Membahas tentang kaifah taham wal ada, cara-cara seseorang rawi membahas hadis dan menyampaikannya, pembahasan tentang jarah wa ta'dil seperti pembahasan masalah-masalah syarat, dan muajir dan muadil, dan yang lainnya. Mengetahui nama-nama rawi, negara ashal membedakan rawi yang tersirat dan yang daif, dan yang lain-lain. Untuk setiap sub pembahasan materi-materi di atas, mereka selalu membahas dengan panjang lebar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Hakim dalam kitabnya Ma'rib al-Ulum al-Hadis. Dalam kitab tersebut, ia menyebut setidaknya ada 52 permasalahan yang dibahas dalam ulumul hadis. Mengenai cakupan pembahasan ulumul hadis, ada beberapa perkataan ulumul hadis yang menunjukkan bahwa pembahasan ilmu hadis sangat luas. Di antara perkataan tersebut, di antaranya adalah yang diucapkan oleh Al-Suti dan Al-Hajim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.